Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Betul-betul saya minta maaf. Hasil pemeriksaan laboratorium secara medis, Ibu sulit untuk hamil. Kalau boleh saya katakan, hampir tidak mungkin, Bu. Maaf, Bu. Tidak ada lagi yang dapat saya lakukan untuk menolong Ibu. Ada masalah pada rahim Ibu, walaupun mium tersebut sudah diangkat. Tapi ternyata sperma sulit untuk bertahan lama. Tapi dok, saya ingin punya anak dari rahim saya sendiri, dok. Maaf, kecuali ada keajaiban dari Allah. Nih, aku ganti pot yang dipecahin sama Agus. Sama tetangga perhitungan. Masya Allah, Bu Rini. Saya itu nggak nuntut untuk diganti. Saya kan cuma bilang sama anak-anak, kalau mau main bola, sebaiknya di lapangan aja. Heh, emangnya siapa yang bikin aturan? Hah? Terserah anak-anak dong. Anak-anak mau main di mana, kek? Dasar perempuan mandul. Kalau nggak mampu punya anak, nggak usah pakai ngatur-ngatur anak orang lain. Ngaca dong. Bu, ini potnya nggak usah diganti, Bu. Alah, makan tuh pot. Heh, ada apa sih pagi-pagi ribut-ribut? Nggak ada apa-apa, Bu. Cuma masalah pot sama masalah anak-anak. Anak-anak? Tahu apa kamu soal anak? Beranak aja belum pernah. So tahu kamu. Hei! Coba ada suara anak-anak kecil, pasti rame rumah di sini. Nggak kayak kuburan. Udah lama, nggak usah bahas itu lagi. Ini tiba-tiba kok Mak inget ya, kenapa dulu kamu tuh nggak jadi kawin sama Listi? Kalau nggak kan, pasti sekarang kamu udah punya anak. Buktinya sekarang Listi itu 3 loh ngomongannya. Ma, Loh, emang kenyataan? Emang dia mandul? Gimana? Ya, wes lah. Mungkin belum bisa jadi nenek. Buktinya bertahun-tahun ya begini-begini aja. Gak ada cucu. Punya mantu, gak bisa ngelahirin. Kamu tuh anak emak satu-satunya loh, Nak. Gak bisa nyenengin mak. Heran. Ini nanti tak bikin sambal untuk ganang anak saya. Jadi lalapan enak banget. Tapi ini berambang kok. Berapa punya bukan? Tapi kering bagus loh, Bu. Ini Borong bawahnya. ya? Bu Wiryo, apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya? Ini lagi mau masak kesukaannya Ganang. Anak saya suka sama sambal sama lalap. Lah, ini siapa, Bu? Loh, ini Susi. Susi anak saya. Dia baru dari Jakarta. Dia itu sudah 5 tahun hidup di ibu kota. Udah sebesar ini, Susi. Aduh, kamu kapan pulang dari Jakarta? Ayo Susi, beri salam sama ibu. Apa kabar, Bude? Kabar baik. Aduh, kamu tuh cantik banget ya, Bu Wiryo ya. Kalau saja dulu Ganang jadi sama kamu, pasti sekarang ini saya paling enggak sudah punya 2 cucu. Loh, ibu itu kangen gendong cucu. Masa sampai sekarang istrinya Ganang belum hamil juga? Mereka kan udah nikah lama. Bude, Mas Ganang masih ganteng nggak? Dulu waktu Susi SMA, Susi naksir banget sama Mas Ganang. Habis dia ganteng banget sih. Ya, belum Bu Wiryo. Nggak tahu deh. Kayaknya salah jodoh dia.
Wong sampai sekarang aja belum hamil-hamil. Wah, kalau belum punya anak, Susi juga mau sama Mas Ganang. Yang bener kamu, ih, anak cantik kayak kamu mau sama anak saya Ganang. Hah? Biarpun dia sudah punya istri mau. Tapi dengan satu syarat, dia harus cerai dulu sama istrinya. Saya kan nggak mau dipoligami. Gimana nih? Jadi keranjangnya? Iya, ya udah. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemberi, ya Allah. Berikanlah hamba seorang anak, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai penghibur hatiku. Ya Allah, ya Rabbana. Jangan jadikan cobaan ini membuat aku jauh kepadamu, ya Allah. Tapi jadikan aku semakin dekat kepadamu. Memang enak gak punya anak. Saya juga. Semua teman-temanku udah gendong cucu. Saya gak gendong cucu sampai sekarang. Nyesel aku punya mantu kamu. Maafin saya, Mak. Saya belum bisa memenuhi keinginan Emak. Ini benar-benar di luar kekuasaan saya, Mak. Maaf terus yang kamu bilang. Memangnya cuma kamu perempuan di dunia ini, ha? Nanti dicerai sama Ganang baru rasa kamu. Astagfirullahaladzim. Mak, Tadi saya ketemu sama Bu Wiryo, terus sama anaknya yang namanya Susi. Cantik, masih muda. Dan mereka nggak keberatan kalau sampai Susi jadi sama Ganang. Jadi kamu siap-siap dicerai sama Ganang dan jadi janda. Mampus kowe. Kamu sabar ya. Jangan banyak sedih. Tapi Mas, dokter sudah memvonis aku gak bisa punya anak. Itu kan masih kata manusia. Kalau Allah berkehendak lain, kadang kita nggak pernah tahu apa yang baik buat kita.
Tapi Mas, aku ingin sekali punya anak, Mas. Apalagi Emak udah ingin sekali punya cucu. Wajar kalau Emak itu membenci aku, Mas. Hati-hati ya, Mas. Ya, jangan lupa ya. Masakannya harus yang enak-enak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Tapi kan itu gede. Gede banget. Terus bisa dijalanin deh. Iya, tapi gue beliin tapi nilai kamu harus bagus ya. Ya. Halo? Mas Ganang, ini Susi, Mas. Siapa nih? Aduh, Mas Ganang kok lupa sih? Ini Susi, Susi. anaknya Bu Wiryo. Kamu tahu nomor telepon kantorku dari mana? Ya tahu dari emak lah. Kemarin kan aku ketemu di warungnya Bu Ani. Ya, aku nanya kantornya Mas Ganang, habis aku takut kalau telepon ke rumahnya. Nanti bininya lagi yang ngangkat. Mas Ganang, kapan-kapan kita jalan-jalan yuk. Habis aku kan bosen di rumah aja. Boleh sih. Tapi bareng sama istri aku ya. Loh. Kok sama istri Mas sih? Berdua aja. Nanti nggak bisa ngapa-ngapain lagi Mas kalau sama istrinya Mas. Ya kan? Mas, aku ingin sekali mengangkat seorang anak, Mas. Aku ingin mengasuh anak. Boleh aja. Tapi anaknya siapa? Kita bisa mengambil seorang anak dari panti asuhan supaya rumah kita bisa menjadi berkah dengan kehadiran seorang anak yatim, Mas. Gimana, Mas? Boleh. Aku setuju. Mungkin seharusnya hal ini kita lakukan sejak dulu. Alhamdulillah, Mas. Kalau Ibu sudah setuju menjodohkan anak saya dengan si Ganang, maka saya minta Ibu segera memaksa si Ganang menceraikan Ratih istrinya. Itu memang sudah ada di dalam rencana saya. Tapi apa Susi anak ibu itu udah pernah ketemu sama Ganang anak saya? Sudah, tadi pagi. Bu, anak saya itu cantik dan seksi. Laki-laki mana yang akan menolaknya? Dan kata si Susi, sepertinya si Ganang itu tertarik padanya loh, Bu. Tapi piye ya Bu ya? Anak saya itu cinta banget sama istrinya yang nggak bisa kasih anak itu mandul. Gimana caranya ya? Rasanya sulit loh nyuruh dia untuk nyeraikan istrinya itu. Saya nggak mau tahu. Tapi kalau Ibu memang mau mempunyai menantu yang sanggup memberikan keturunan, ya Ibu mesti mengorbankan mantu Ibu yang sekarang. Gampang kan? Lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Na. Itu siapa ya? Kok siang-siang pakai pakaian seperti itu? Ini kan di kampung. Apa nggak punya sopan santun? Oh, itu kan si Susi, anaknya Bu Wiryo yang baru pulang kuliah dari Jakarta. Pantes aja gayanya genit. Dia itu berubah sejak dia kuliah di kota. Waduh, kalau suami-suami kita ngeliat gaya seperti itu, bisa-bisa seluruh keluarga kampung ini bisa berantem deh. Apa Bu Wiryo nggak marah ya? Alah, Bu Wiryo sama anaknya sama aja. Kita nggak bisa nasihatin. Soalnya mereka itu keras kepala. Udah deh Bu, mendingan kita pulang aja yuk. Yuk. Ih, Abang jarang pulang.
pilih yang mana? Terserah aja. Tapi jangan terlalu kecil. Nanti kamu kewalahan. Insya Allah ya Mas. Aku udah bisa menjadi ibu yang baik. Insya Allah. Insya Allah. Mas, aku mau Iya. anak itu. Masih itu? Iya. Yang baju merah kan? Iya Mas, aku jatuh cinta banget. Yang itu ya Mas, Iya. Boleh, Bu. yang itu, yang pakai baju merah Bu. Fauzi, sini sayang. Ya apaan sih megang-megang? Namanya siapa? Ngapain malah nanya? Fauzi, jangan begitu. Yang sopan dong dengan tante, nak. Maaf ya, Bu. Fauzi emang suka nakal. Nggak apa-apa Bu, namanya aja anak-anak. Bu, sepertinya kita berdua sudah mantap Bu. Kita akan mengasuh Fauzi. Tante palanya gundul ya? Kayak Ibu Pati, abis ditutup-tutupin sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uji, kenalin. Ini nenek, emaknya bapak. Kasih salam. Oh ini, anak yang kamu angkat dari panti asuhan. Kamu tahu nggak, Nang? Nggak gampang ngurus anak, apalagi kalau anak itu anak orang lain. Dan apalagi kalau kita nggak tahu siapa ibunya, siapa bapaknya. Mak, saya yakin Rati bisa merawat Fauzi dengan baik. Ya, sekaligus sebagai pancingan untuk Rati bisa punya anak. Loh, kok nenek rambut belakangnya bengkak? Lucu. Tuh kan, lihat kan, Nang? Baru berapa detik masuk rumah ini udah kurang ajar anak ini. Nggak percaya ngomongan mak, lihat nanti kelakuannya. Udah lama, namanya juga anak kecil. Ji, ayah terus. Bandel. Ibu tuh udah ngomong sama dia. Tapi kalau kamu memang benar-benar suka sama anaknya, kamu tuh harus lebih bisa mendekati anaknya. Rebut aja dia dari istrinya, gimana pun caranya. Oh, itu sih pasti. Susi tuh udah bosen pacaran melulu. Udah habis-habisan Susi lakuin sama pacar-pacar Susi. Yang ada malah diputusin terus. Bete. Kamu juga bandel sih. Untung lu kamu tuh nggak hamil. Kalau kamu tuh jadian sama si Ganang, wah, ibu seneng, dukung ibu. Walaupun Ganang itu kelihatannya sederhana, keluarganya itu punya tanah paling luas di desa ini. Berarti dia orang kaya dong. Iya. Kok tampangnya sederhana banget ya? Bener-bener gak kelihatan kayak orang kaya. Justru itu, kalau kamu bisa dapetin dia, bakal terjamin hidup kamu. Ingat itu. Mak pengen ngomong nih sama kamu. Ngomong soal apa, Mak? Gini, kemarin itu kan Mak ketemu sama Bu Wiryo yang punya anak yang namanya Susi itu, yang sekolah di Jakarta. Katanya si Susi udah nelpon kamu ya ke kantor ya? Iya, Mak. Nah, itu maksudnya Mak mau menjodohkan kamu sama dia. Jodoh gimana, Mak? Saya kan udah punya istri, Mak. Mana mungkin saya kawin lagi? Ya kan, menikah lagi kan nggak ada salahnya, Nang. Asal
kamu ceraikan istri kamu. Dan itu syarat dari mereka. Saya nggak mau menikah lagi, Ma. Saya mencintai dia, Ma. Alah, daripada kamu ngangkat anak dari panti asuhan yang kamu nggak tahu asal-usulnya. Mendingan kawin sama Susi punya anak sendiri. Saya nggak mau bicara hal itu lagi, Ma. Saya udah bilang, saya udah menikah. Dan saya sangat mencintai dia. Kamu nggak akan dapat keturunan dari darah daging kamu sendiri. Sadar kenapa sih, Nang? Hei! Oje! Hei, sini kamu! Sini. Memang kamu dasar anak Katolik. Ya? Udah bagus kamu dipiara kasih makan sih. Udah, Ma. Saya mohon, udah, Ma. Hei! Kamu malah bela-belain anak ini. Ini anak pantas untuk dapat hajaran, tahu gak? Sejak dia ada di sini, rumah ini jadi kacau. Semua barang-barang saya hancur gara-gara dia ini. Ma, saya janji mulai hari ini saya akan didik Uji jadi anak yang lebih baik. Biar bagaimanapun, Uji ini sedang minta perhatian kita, Ma. Perhatian apa sih? Perhatian apa? Enak aja, ini akibat dari kamu ambil anak sembarangan dari mana. Kita nggak tahu turunannya siapa. Makanya punya anak sendiri, tahu? Dasar. Uji mainnya di lapangan aja ya. Ambil bolanya. Mas Ganang! Mas Ganang! Susi, Mas! Sini dong! Susi? Susi? Iya, sini dong, Mas! Duduk dulu. Ayo duduk. Mas, kemarin kan Emak main ke rumahnya Susi. Kok Mas nggak ikutan sih? Aku nggak tahu. Mas belum tahu ya maksudnya Emak. Dia kan punya rencana khusus buat deketin kita berdua. Rencana apa ya? Gini loh Mas, Susi kan belum tahu Mas gitu kan. Jadi gimana kalau kita berdua melakukan pendekatan gitu. Jadi kan kita berdua jadi kenal satu sama lain, ya kan? Itu si Susi kan Ibu ya? Duh ilah, si Susi. Kok malah godain si Ganang sih? Maaf, aku harus kerja. Mas Ganang, tunggu bentar dong. Di sini dulu sebentar. Nggak bisa, Sus. Aku harus kerja. Maaf ya, permisi. Mas Ganang, Mas. Aduh. Kangen deh. Maaf, Mbak Ratih ya? Istrinya Mas Ganang. Iya, silakan duduk, Mbak. Mbak ini siapa ya? Pasti Mbak nggak kenal sama saya. Saya Susi. Abis lulus SMA, saya langsung kuliah di Jakarta. Ada perlu apa, Mbak? Saya cuma mau minta izin. Saya mau ngajak Mas Ganang jalan-jalan. Boleh kan? Jalan-jalan. Maksud Mbak? Susi cantik. Sudah lama sayang? Baru, Bude. Saya datang mau lihat rumah calon mertua saya. Ayo, masuk. Jangan kelamaan di sini. Kita ngobrol di dalam sayang. Ayo, aduh, kamu cantik banget. Mama, duduk. Duduk gimana? Terus, ibu apa kabarnya? Baik. Lu sih. Lu. Hei! Lu. Tunggu! Kurang ajar mecahin kaca gerobak gua ya? Anak siapa lo? Di mana rumah lo? Di situ, Pak. Gua minta ganti rugi sama mama lo. Maafin ya, Pak. Maafin anak saya. Anak saya masih anak-anak. Ini
Sebagai gantinya mudah-mudahan cukup. Sekali lagi saya minta maaf. Cuma segini, Bu. Masih kurang atuh, Bu. Aturan tuh saya hari ini tuh untung, bukannya buntung. Tapi saya nggak punya uang lagi, Pak. Suami saya juga belum pulang kantor. Maaf, Pak. Makanya tuh kalau ngajarin anak tuh yang benar. Jangan nyusahin orang terus. Yaudah, Bu. Uji kenapa sih selalu bikin ibu kesel, bikin malu? Maafin Uji ya Bu, Uji nggak sengaja. Soalnya tadi Uji main bertiga sama Agus dan sama Budi. Dasar bocah, usahain aja kerjanya. Ratih, saya kasih tahu kamu ya. Anak saya tuh kerja capek banting tulang. Dan dia ngambil kamu jadi istrinya bukan untuk jadi susah. Sekarang bayar ini, besok bayar itu, kemarin bayar ini. Heran kamu, usahain aja kerjanya. Iya, Mak. Udah, sekarang Uji cuci kaki, cuci tangan, cepetan tidur. Mak, sebelumnya saya mau minta maaf, Mak. Lain kali, kalau bisa, Mak jangan ngomong seperti itu lagi sama Uji ya, Mak. Uji itu masih anak-anak, Mak. Kasian. Kamu nih kalau dibilangin sama orang tua tuh ngebantah terus ya. Heran. Beda kamu sama Susi. Susi tuh udah cantik, semampai, kulitnya bersih, sopan, dan santun. Pokoknya kamu gak ada apa-apanya deh dibanding Susi. Mas, saya mau bicara, Mas. Bicara apa? Kok kayaknya penting banget? Sebelumnya saya minta maaf. Apa benar Mas Ganang mau kawin lagi? Kawin lagi? Kamu nih ada-ada aja deh. Jangan marah ya, Mas. Tapi beberapa hari ini Emak selalu menyinggung masalah kemandulan saya. Dan niat Emak yang ingin menjodohkan Mas dengan perempuan lain. Dan tadi ada perempuan yang datang ke rumah. Mengaku bernama Susi. Susi datang ke rumah ini? Mas Ganang jangan marah. Tapi sepertinya Emak sangat menyukai Susi, Mas. Dan sebenarnya saya nggak apa-apa kalau Mas Ganang mau kawin lagi. Karena saya sadar, Mas, kalau saya ini tidak bisa memberikan keturunan untuk Mas Ganang. Demi Allah, saya rela, Mas. Aku hanya menyerahkan cintaku pada satu orang. Yaitu kamu. Gara-gara kamu nih, aku jadi dimatain sama ibu aku. Kamu juga harus gantiin gerobak tukang bakso. Kan ibu aku kasihan. Ibu siapa? Lu kan nggak punya ibu. Lu tuh anak panti asuhan, tau nggak? Iya, lu cuma anak pungut, anak jalanan. Anak kolong, anak kolong. Ya Allah, Uji! Uji apa-apaan sih? Hah? Kapan sih Uji nggak bikin ibu jantungan? Abisnya tadi Uji dikatain anak kolong, anak jembatan, anak angkat. Ya udah, Uji nggak usah dengerin apa yang mereka bilang.
Yang penting sekarang Uji udah jadi anaknya ibu sama ayah. Uji nggak boleh lagi berantem ya. Itu nggak baik ya. Yuk pulang. Makanya Ibu kan udah bilang, kamu nggak usah main sama dia. Tahu anak bandel. Perempuan bandel! Keluar kamu! Iya Bu. Perempuan mandul. Gara-gara anak angkat kamu, si Agus jadi terluka. Kamu ngangkat anak dari mana sih? Masya Allah Bu Rini. Saya mohon Ibu jangan ngomong seperti itu. Uji itu anak yatim Bu. Sudah seharusnya kita memperlakukan dia dengan baik. Tapi anak saya terluka. Lihat nih, darahnya ngocor. Iya, aku sakit banget tahu. Lukanya sebelah mana Bu? Kok saya nggak lihat? Ini. Nih, tuh lihat, ngocor kan darahnya kan? Bu, udah nggak mampu punya anak. Ngangkat anak bandelnya setengah mati. Emang bener sih, Tuhan nggak ngasih kamu anak. Karena ternyata kamu nggak becus ngurus anak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus ganti biaya ke dokternya si Agus. Tadi saya terpaksa ke puskesmas bawa si Agus. Saya habis duit 100.000, tahu? Iya Bu. Nanti saya pasti akan ganti. Kalau suami saya sudah pulang ya Bu. Awas ya, saya tunggu. Pokoknya harus diganti. Loh, Ma? Ini nih, gini. Anter Susi. Gini, Susi minta anterin sama emak, katanya mau belanja. Tapi emak lagi nggak sempet. Terus makanya emak sengaja ke sini. Kamu aja yang anterin Susi. Mau kan? Tapi Ma, saya banyak kerjaan. Iya Mas, mau kan anterin Susi? Abis Susi kan lupa sama perkembangan kampung kita. Susi nggak tahu tempat-tempat belanja di mana. Mau kan Mas? Ayo dong. Nggak ada mak cepetan. Daripada nanti mak teriak-teriak lu di sini. Nggak takut dari kantor. Ayo Susi udah pengen belanja kan ya Sus? Iya. Tuh, ayo. Ayo cepet. Ayo. Nih. Takut hujan. Siapa yang pegang? Ayo, kamu aja. Lebih pantas. Ayo sana, ayo. Iya. Muka-muka hasil. Kita pulang aja, Sus. Gak enak udah mau maghrib. Aduh Mas, ngapain sih buru-buru? Kita ke restoran aja yuk. Susi mau makan nih kan lapar ya Mas ya. Susi, apa kata orang nanti? Ini kan bukan Jakarta. Aduh Mas, please deh. Biarin aja orang-orang mau ngomong apa. Kita cuek aja. Yang penting kita berdua happy-happy, ya kan? Nggak bisa. Aku antar kamu pulang sekarang. Mas! Mbak Ratih, lagi sibuk ya? Bisa ganggu bentar nggak Mbak ya? Enggak Bu. Ada apa? Gimana kalau kita ngobrol di dalam aja Bu? Nggak usah Mbak, di sini aja. Kita mau laporan. Tapi Mbak Ratih jangan marah ya. Marah kenapa? Gini loh Mbak, kita tadi mergokin Susi lagi ngodain suami Mbak. Iya Mbak, bahkan suami Mbak diajak pergi belanja. Beneran Mbak, Mas Ganang kayaknya nggak bisa nolak deh tuh. Mas Ganang pergi sama Susi berbelanja. Bener Mbak. Ibu mungkin salah lihat mungkin Bu. Sepertinya Mas Ganang nggak bisa nolak karena si Susi dianterin langsung sama Mak Uli. Akhirnya mereka pergi berdua deh. Ya? Iya Mbak, benar. Kami nggak bohong. Sumpah Mbak. Ibu! Bu! Ibu! Iya, apa sih? Apa sih? Susi nggak mau jalan lagi sama Mas Ganang. Dia tuh sombong abis loh nggak? Dia tuh nggak tertarik sama Susi sama sekali. Loh, gimana sih? Ibu kira kalian udah jadian. Lah terus gimana? Apa mau diterusin? Dia tuh bilang kalau dia cuma punya satu istri dan sampai kapanpun dia nggak akan menceraikan istrinya. Susi tuh merasa tersinggung, Bu. Terlaluan. Kita udah dipandang rendah sama si Ganang itu. Udah Sus, sekarang kamu cari laki lain aja.
Percuma mengharapkan si Ganang. Ajar. Kenapa kamu tolak dia? Kenapa, Nang? Kurangnya apa sih Susi? Susi itu gak kurang apa-apa, Ma. Dia cantik. Semua laki-laki juga mau sama dia. Terus, kenapa kok kamu bisa menolak dia? Di mana sih pikiran kamu, Nang? Kamu tuh butuh perempuan seperti Susi yang masih subur, cantik. Karena dia bisa memberikan anak untuk meneruskan keturunan keluarga kita. Ngerti gak sih kamu? Pokoknya Ganang nggak bisa. Ganang nggak bisa mencintai dia, Ma. Ganang cuma cinta istri Ganang. Istri pertama dan terakhir buat Ganang. Bosan. Mak bosan dengarnya. Cinta, cinta, cinta. Sama perempuan yang nggak bisa kasih anak aja masih ngomongin cinta. Bosan. Ma, jangan salah Rati dong. Kita kan masih ikhtiar, Ma. Dan belum tentu Rati itu mandul. Semua itu Allah yang mutusin, Ma. Terserah kamu. Ingat ya. Mak yakin satu hari kamu pasti nyesel. Mas! Mas, tadi saya sempat mendengarkan percakapan Mas sama emak. Seharusnya Mas nggak perlu berantem sama emak. Nggak apa-apa. Itu hanya soal prinsip aja. Mudah-mudahan Mak bisa ngerti. Walaupun dengan resiko, kita nggak bisa punya anak dari rahim aku sendiri, Mas. Siapa bilang kita nggak punya anak? Kita kan udah punya Fauzi. Kan sama-sama titipan Allah itu. Tapi Mas, Fauzi itu kan bukan anak kandung kita. Saya cuma takut nanti Mas akan berubah dan kecewa. Kenapa mesti kecewa? Udahlah. Pokoknya sekarang aku nggak mau neko-neko. Kita jalanin aja hidup kita. Dan yang paling penting, aku nggak mau kawin lagi hanya gara-gara persoalan mandul. Aku cuma mau sama kamu aja. Kau masih ragu sama aku? Makasih ya, Mas. Aku nggak tahu kalau aku harus hidup tanpa Mas. Maafin aku ya. Gusti Allah! Ya ampun! Lihat! Halo! Ini semua tuh di belakang sana juga semua berantakan. Lihat kan? Lihat kan? Kamu sudah lihat perbuatan dia, ha? Kalau dia masih ada di sini terus, kita lama-lama bisa mati kejang satu rumah. Masya Allah, Mak jangan ngomong seperti itu. Ucapan itu adalah doa, Mak. Mak yang sabar. Nanti biar ini semua saya yang beresin ya, Mak. Insya Allah. Oji mana sih? Makanya kamu nggak usah cari-cari dia. Nggak perlu. Ngapain lagi dicari-cari? Paling juga dia lagi ngaco di mana-mana. Ngelayap kesana kemari. Cari-cari lagi. Insya Allah. Kasih aku kesabaran, ya Allah. Mak tuh udah bilang. Mak yakin sekali kamu salah milih anak angkat. Yang kamu angkat itu anak nggak tahu asal usulnya dari mana, siapa bapaknya, siapa ibunya, nggak jelas. Mak, saya minta maaf, Mak. Tapi Mak tolong jangan ngomong seperti itu lagi tentang Uji. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu tahu nggak? Dulu masalahnya kan cuma karena kamu mandul. Kamu nggak bisa bunting, nggak bisa punya anak. Sekarang tambah lagi satu masalah. Anak gila itu.
Kecil-kecil udah bikin orang susah. Hah? Kalau kamu terus mempertahankan anak itu, berarti kamu mau membunuh emak pelan-pelan, ya? Hah? Mau matiin emak? Bilang aja. Nih, buatan dia tuh. Masya Allah, nggak kerasa umurku sudah semakin berkurang. 3 hari lagi aku akan ulang tahun. Kira-kira tahun ini Mas Ganang akan kasih aku apa ya? Sendal? Sepatu, tas. Aku udah gak sabar nunggu hari ulang tahunku. Rate! Rate sini, kamu cepat! Iya, Mak. Oh, jadi ibu ulang tahunnya tanggal 20 ya? Tinggal 3 hari lagi dong nih. Mau ngasih hadiah apa ya? Apalagi, Bu? Dari minyak. Ibu-ibu, anak-anak jangan sampai main sama itu tuh. Itu siapa, Bu? Itu si Fauzi, anaknya Bu Ganang. Ampun deh tuh anak bandelnya. Udah keterlaluan, Bu. Anak saya kemarin dipukulin sampai babak belur. Untung aja nggak masuk UGD. Alah, Ibu. Namanya juga anak laki-laki, Bu. Lagi pula, benar nggak sih sampai babak belur? Ibu jangan suka ngelebih-lebihin omongan dong, Bu. Ya ampun, Ibu. Ngapain juga saya lebih-lebihin? Emangnya saya nggak punya kerjaan apa? Itu tuh tandanya dia sebagai ibu nggak bisa ngedidik anak. Bu Rini, saya kan udah minta maaf, Bu. Mau minta maaf gimana? Sampai sekarang anak saya itu masih sakit. Kalau ibu nggak mampu punya anak, nggak usahlah sok-sokan pakai miara anak segala. Jadinya begitu tuh. Ya, Bu. Sebaiknya walaupun anak angkat, jangan dibiarin saja. Harus diurus, dididik. Nanti jadi liar loh. Terima kasih atas nasihatnya, Bu. Bu, kalau menurut saya, Ibu Ganang itu sudah bagus. Angkat anak dalam rumah akan membawa berkah. Kalau ada anak yatim di dalamnya, ya siapa tahu jadi pancingan. Ya kan, Bu Ganang? Insya Allah, Bu. Gimana, Emak sejak ada Fauzi? Senang kan? Alhamdulillah, Mas. Yang paling penting sekarang di rumah ini udah ada suara anak-anak, Mas. Terus komentar tetangga apa? Ya macem-macem, Mas. Ada yang nguatin aku. Terus ada juga yang ngedoain, Mas. Supaya nanti Fauzi bisa jadi pancingan dan kita bisa punya anak sendiri. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aja itu bisa terjadi. Iya, Mas. Amin. Amin. Mau dibuktiin nggak? Buktiin apa, Mas? Itu kalau misalnya kita ngambil anak yatim, kok ngambil tawa sih? Biar bisa punya anak beneran. Nora deh. Bener. Ya Allah, berikanlah kekuatan atas semua cobaan-Mu, ya Allah. Ya Allah,
Apabila kau telah menetapkan aku tidak bisa mempunyai keturunan, maka berikanlah hamba kesabaran atas semua takdir-Mu ya Allah. Tapi apabila kau mengizinkan aku mempunyai seorang anak, tentunya itu sangat mudah bagimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Fauzi menjadi anak yang soleh ya Allah. Anak yang berguna bagi agama dan orang tuanya. Bila kita suka sedekah kepada orang miskin dan anak yatim, insya Allah pahalanya akan sebanyak rambut anak yatim itu. Jadi demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Uji! Uji ngapain nyamperin ibu ke sini? Maaf Bu, mau ngambil bola. Tapi kan ibu udah bilang sama Uji, mainnya di deket rumah aja. Udah, sana. Maafin Uji ya Bu, Uji nggak sengaja. Ya udah, sana. Saya benar-benar kewalahan Bu menghadapi Fauzi. Malah saya sempat berpikir saya mau mengembalikan dia ke panti asuhan. Ibu tahu kan, sebaik-baiknya rumah adalah bila di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruknya bila di dalam rumah itu ada anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik. Sekarang ibu sedang diuji sama Allah untuk menghadapi anak yatim itu. Tapi saya nggak tahu harus ngomong apa lagi sama ibu mertua saya, Bu. Setiap tindak tanduk Fauzi selalu membuat ibu mertua saya marah. Ibu sabar ya. Semoga anak itu membawa berkah buat keluarga ini. Pasti Allah akan memberikan balasannya buat ibu. Sekarang saya permisi duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit lagi. Uji sayang ibu. Akhirnya selesai juga nih. Sebentar ya, Mak. Biar saya buatkan teh hangat supaya Emak bisa langsung minum obatnya. Ya. Uji! Uji! Apa, Bu? Uji tolongin ibu ya. Uji beliin korek. Ibu harus nungguin nenek. Nenek lagi sakit, ya. Cepet. Iya, Bu. Tapi nenek lagi sakit apa? Nenek kecapean, demam. Udah, cepetan. Mana? Tehnya mana? Bu, ini kotaknya nyala semua nggak? Lihat aja sendiri, tak nanya-nanya.
panasku? Sebentar, Mak. Iya, Mak. Iya, Mak. Aku mau minum teh panas tuh sekarang, bukan besok. Sebentar ya, Mak. Uji belum datang. Koreknya habis. Jadi nggak bisa ngidupin kompor. Sabar ya, Mak. Belum datang. Pasti dia lagi kelayapan kemana-mana. Dasar bocah gemblong. Sana lihat. Haus mau minum. Iya, Mak. Oh, Masya Allah, Uji mana? Iya, Mak, ya. Kamu nih gimana sih? Beli korek aja lama banget. Masya Allah, lama banget sih, sayang. Loh, Uji, koreknya kemana? Ibu kan udah bilang, ibu ini perlu korek ini buat ngidupin kompor. Kenapa Uji pakai? Tadi udah Uji cobain, Bu. Nyala apa enggak? Bikin ulah lagi kamu ya. Bocah gemblong. Bikin masalah lagi, Kamu memang harus dikasih pelajaran. Mak, jangan, Mak. Mak, Uji kasihan, Mak. Kalau kamu nggak mau ngajar dia, Mak ngajar dia. Ini kamu emang dasar. Mak, jangan. Kenapa belum tidur? Mas, saya benar-benar nggak tahu lagi gimana saya harus ngurus Uji, Mas. Setiap hari Uji selalu bikin masalah. Tadi Emak mengancam akan pergi kalau Uji masih tetap di sini. Nanti aku bicara sama Mama. Kita harus sabar, Ati. Kita nggak mungkin ngusir dia. Dia itu amanah buat kita. Iya, Mas. Tapi masalahnya nakalnya Uji itu udah nggak bisa ditolerir lagi. Atau kita kembalikan Uji aja ke panti asuhan, Mas. Kita bisa cari bayi yang kita bisa didik dari kecil. Gimana, Mas? Kita nggak boleh menyerah. Aku yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Tapi gimana dengan Emak, Mas? Emak benar-benar udah benci sama Uji. Ya, kita harus sabar. Ya Allah, kenapa kau mengujiku dengan cara seperti ini? Sementara aku sudah berusaha mengangkat seorang anak yatim untuk menjadi anakku sendiri. Mengapa kau kirimkan seorang anak yatim yang senakal Uji, ya Allah? Ampuni aku, ya Allah. Diminum, Mas, tehnya. Iya. Oji kemana ya? Belum bangun. Mungkin lagi mandi kali, Mas. Tuh pintunya kebuka. Sebentar ya, Mas. Uji. Ibu juga sayang sama Uji. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga Ibu disayang Allah. Terima kasih, Ibu. Soalnya Ibu masih sayang Uji. Kalau Ibu nggak sayang Uji, Uji pergi.
Uji cuma bisa kasih kado ini. Mas, Fauzi kabur, nggak ada di kamarnya, Mas. Kabur? Mas, tolong saya, Mas. Kita harus cari Uji sekarang juga. Ayo, Mas. Iya. Ayo oper. Ronaldo nih. Agus, Dudung, Budi, lihat Uji nggak? Uji sih, saya lihat kalau nggak salah di taman depan tuh. Enak aja di masjid. Enak aja. Dia lagi gendut. Lagi pos ronda. Masjid. Pos ronda. Pos ronda. Taman, pos ronda. Tante, pos ronda. Taman. Pos ronda. Kita pulang aja ya. Udahlah, kita pasrah aja. Kamu udah kecapean tuh. Tapi, Mas, gimana dengan Uji? Iya, tapi ini udah mau hujan. Nanti kamu malah sakit. Aku ngerasa bersalah sama Uji. Pokoknya hari ini juga Uji harus ditemuin, Mas. Iya, besok kita cari lagi. Udah, kamu berdoa aja ya. Ayo. Yuk. Ayo cepat, hujannya makin besar. Udahlah, Mas. Nggak usah pikirin aku. Yang penting Uji. Ya udah, kita berdoa aja mudah-mudahan Uji ada di rumah. Uji! Uji! Uji, kamu nggak apa-apa, Nak? Hah? Uji, Ibu seharian nyariin kamu. Maafin Ibu. Uji, pergi ada nggak ada yang sayang sama Uji di rumah. Enggak, sayang. Ibu sama Ayah sayang sama kamu. Jangan ngomong kayak gitu lagi. Uji, jangan tinggalin Ibu lagi ya, sayang. Uji, terima kasih. Iya. Selama ini Ayah dan Ibu masih menyayangi Uji. Belum pernah Uji. Belum pernah disayang. Iya. Hah? Kayak begini sama ayah sama ibu, iya? Hah? Uji, kita semua sayang sama Uji. Ya. Sayang, Uji jangan pernah tinggalin kita lagi. Maafin kita ya, sayang ya. Jadi anak yang berbakti sama orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, Soleh. juga anak yang soleh. Mas, Mak, aku hamil. Hah? Aku hamil, Mas. Ini hasilnya, Mas. Hamil? Yang betul. Aku hamil, Mas. Hamil? Iya. Sini. Mak mau lihat. Bener, Mak. Hamil, Mak.
anak, Ma. Iya, Ma punya cucu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ma mau gendong cucu. Ma. Aku punya cucu. Alhamdulillah. Akhirnya kita punya anak. Iya, sebentar lagi kita punya anak. Terima kasih ya Allah. Oji kenapa? Uji udah mau punya adik. Pasti Uji mau dibalikin lagi ke panti asuhan. Ya mau balikin Oji ke panti asuhan siapa? Siapa yang bilang kayak begitu, sayang? Uji sampai kapanpun tinggal di rumah ini. Oji dengar sendiri kan? Sini. Makasih ya, Ayah. Makasih ya, Bu. Ya, Bu, sebetulnya saya ini lagi betul-betul pusing, Bu, sama anak dan menantu saya. Itu anak angkat mereka, kan kabur. Sekarang diterima kembali sama mereka, Bu. Padahal anak itu nakalnya bukan main, Bu. Saya tuh stres. Gimana ya, Bu ya? Ibu ini mertuanya Ibu Ratih ya? Iya, Bu, saya sudah mendengar semuanya dari Ibu Ratih. Memangnya dia ngomong apa sama Ibu? Dia cerita hal yang baik, Bu. Dan saya sangat bangga padanya. Karena dia mau berkorban untuk mengangkat anak yatim dari panti asuhan. Bangga? Ibu bilang bangga? Oh, padahal anak itu udah betul-betul, Bu. Itu anak yang udah gak masuk akal kenakalannya. Saya udah gak ngerti lagi harus berbuat apa untuk anak itu, Bu. Astagfirullah. Sabar, Bu. Ketahuilah Rasulullah berkata bahwa anak yang paling dia cintai adalah anak yatim piatu. Dan beliau berpesan kepada kita untuk menjaga dan merawat anak yatim piatu. Kenapa Ibu malah menolaknya? Dan surga itu, Bu, tidak akan terbuka bagi orang yang memalingkan muka dan menolak untuk anak yatim piatu. Ibu harus dukung mantu Ibu. Jangan ditolak, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Saya masih ada ceramah di tempat lain. Mari, Bu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai perempuan tua jahat, begitu tegakah engkau memukul dan mencelakai anak yatim piatu yang ada dalam rumahmu? Betapa kejinya engkau telah membuatnya pergi dari rumah ini. Ampun. Minta ampun itu tidak cukup. Kamu harus berjanji menerima dia kembali dan tidak akan mencelakainya dengan cara apapun. Ingat itu. Jangan engkau sia-siakan anak yatim. Astagfirullahaladzim. Uji, pokoknya nanti Uji harus rajin belajar, ya. Terus nggak boleh jajan sembarangan. Kalau guru lagi nerangin, diperhatiin. Uji sayang, maafin nenek ya sayang ya. Selama ini nenek suka marah-marah sama Uji. Selama ini nenek suka bikin Uji kesel sama nenek. Maafin nenek ya. Nenek kenapa? Nenek kan nggak salah apa-apa. Terima kasih ya sayang ya. Maafin nenek kan? Iya, Uji maafin nenek kok. Terima kasih sayang. Jadi anak yang pintar ya. Ya.
Rati, Mak minta maaf sayang. Karena selama ini Mak sudah membuat kamu sedih. Mak salah sangka sama kamu. Dan sekarang Mak baru sadar kalau semua perbuatan kamu itu justru yang mulia sekali. Alhamdulillah, Mak. Mudah-mudahan mulai hari ini Emak udah bisa menerima kehadiran Uji di tengah-tengah kita. Iya. Hade, ibu sama nenek baikan. Siapa yang marah? Lucu anak pintar. Sekolah yang pintar ya sayang ya. Ya udah, pergi Gi. Ayo berangkat sekolah. Kenyang. Gimana? Enak kan masakannya? Ayam gorengnya enak. Nenek, makasih ya. Ibu, nanti yang nyuci piring Uji aja ya. Kalau ibu nyuci piring, nanti ibu capek. Kalau ibu capek, nanti ada bayi yang di perut juga ikut capek. Iya kau nih. Nanti saya mau pergi sama Mas Ganang, mau periksa kandungan. Titip Uji ya, Mak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar sama Mak di sini. Udah, kalau gitu ya udah biarin nanti kami yang beresin. Iya. Ya udah, hati-hati ya. Hati-hati nak. Ya. Yuk, ayo. Beres. Kita kumpulin dulu piringnya. Tuh, sini. Punya kamu sini. Punya bapak. Penjahit gimana toh? Minta tangannya lebih panjang malah pendek begini. Permisi, bisa bicara, Bu? Walah, Ibu udah lama nggak kesini. Moga masuk langsung saja, Ibu ya. Saya kecewa dengan sikap Ganang. Anak Ibu si Ganang telah mengecewakan anak saya Susi. Sekarang Susi jadi frustasi karena si Ganang telah menolak cintanya. Dan Ibu harus tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana, Bu? Sebetulnya gini, Bu ya, saya sudah berusaha sekali untuk membujuk Ganang. Tapi memang anak saya nggak suka sama anak Ibu. Dia sangat mencintai istrinya. Jadi bagaimana, Bu? Tapi, Bu, semua orang itu mencemooh saya, mencibir saya. Yang dikatakan saya itu terlalu memaksakan anak saya untuk menjadi menantu Ibu. Saya kecewa dengan sikap Ibu. Ya sudah, begini Bu Wiro, sabar dulu ya, Bu ya, sabar. Dalam masalah ini, biar saya minta maaf. Tapi sungguh, Bu, dari dalam hati saya yang paling dalam, saya nggak pernah punya maksud untuk membuat Ibu malu sama tetangga-tetangga Ibu. Nggak pernah, Bu. Apalagi untuk membuat Ibu kecewa. Sama sekali nggak ada, Bu. Betul. Alah, bohong. Saya udah nggak percaya sama Ibu. Dan sekarang saya mau pulang, dan kita nggak usah ketemu lagi. Cik. Nenek kenapa? Nenek, bangun, mana sakit dah. Nenek. Loh, siapa kamu? Kenapa kamu lari-larian? Tolong saya, Dok. Nenek saya pingsan di rumah. Bener kamu ceritanya? Nggak bohong? Demi Allah, Dok. Saya jujur. Tolongin saya, Dok. Nenek, bangun, Nek. Bangun, Nek. Nenek.
Ini Ganang, Ma. Ma bisa dengar suara Ganang, Ma. Kok Ma ada di sini, Nang? Mak, Emak sekarang lagi ada di rumah sakit. Kemarin Emak pingsan. Udah 24 jam. Sekarang Emak udah baikan kan? Terus siapa yang bawa Ma ke sini? Uji yang memberitahu kami, Ma. Yang pertama kali menolong Ma Uji, Ma. Nenek, ini aku Fauzi. Alhamdulillah, nenek udah sembuh. Fauzi takut nenek ada apa-apa lagi. Cepat sembuh ya, Nek. Kamu memang anak yang baik. Jaga terus nenek kamu ya. Uji, terima kasih ya sayangnya. Cucu nenek. Bu, nanti adanya Uji laki-laki apa perempuan? Kalau buat ibu, mau laki mau perempuan sama aja. Kalau Uji maunya punya adik apa? Kalau Uji sih maunya perempuan, Bu. Yang cantik kayak Bu Tati. Kecil-kecil udah genit ya. Udah tahu mana yang cantik ya. Aduh. Sabar, sayang. Sabar. Sabar, Dek. Sabar, Dek. Sabar. Semua menunggu di luar. Terima kasih. Dok, gimana dok? Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ma. Ganang. Aduh, akhirnya Ma punya cucu juga. Setelah Aku punya anak. Iya sayang. Akhirnya kita bisa mendapatkan anak, walaupun cuma satu. Iya, tapi bukan satu-satunya. Maksud Mas, kita punya 2 anak sekaligus, Mas. Enggak, kamu salah sayang. Mas, gimana sih? Sebentar ya. Ibu, Ya sayang, Ibu nggak apa-apa kan? gak apa-apa sayang. Kamu seneng kan punya adik? Masya Allah. Ini nomor 2, nomor 3, itu nomor 4. Uji punya banyak adik 4 sekaligus. Baik ya kamu. Bangun. Oh, takut-takut gitu badai. Ih, lucu banget sini. Lihat, lihat. Tuh. Uji, jangan disupitin pipinya. Kesian dedenya. Orang Uji cuma nyubit sayang.
Nanti,